Halo, Horas teman-teman. Kita masih terus soroti kasus kematian almarhum Brigadir J dan semakin pelik. Season 1 sudah selesai, season 2 baru dimulai. Masih tetap motif pelecehan seksual. Gimana pandangan lawyer Huta Barat se-Indonesia? Ada Bang Peo. Horas, Bang. Horas, selamat siang. Ya. Inilah orang yang bawa Pak Samuel Huta Barat ke Jakarta untuk temui Mahfud MD. Dan orang yang sumbang puluhan juta untuk keluarga almarhum Brigadir Joshua. Iya, Bang, keren banget tampilannya, Bang. Lebih keren yang di samping pakai batik. Ini bukan pakai batik ini. Thank you, Bang. Bang, aku mau cerita, Bang, soal Abang kan punya hati untuk kemudian menolong keluarga Pak Samuel. Apa yang bisa diceritakan sampai pada akhirnya memberikan donasi, Bang, untuk Pak Samuel? Iya, pertama-tama saya tidak ada hubungan langsung ya dengan Bapak daripada Brigadir J. Oh, iya. Jadi Tuhan yang mempertemukan saya karena kebetulan saya juga marga Huta Barat. Kami dikenal Makuling Mudar. Betul. Ya, artinya ya itulah orang Batak. Saya rasa semua juga berlaku ya. Yes. Kalau kita sanak saudara ada yang naas dan menderita, maka kita harus membantu. Hanya itu saja sih. Dan kebetulan di Batak itu sangat kuat. Namanya Makuling Mudar, darah nenek moyang patrilineal yang ada di saya bergejolak. Ya. Begitu ada yang meninggal marga Huta Barat. Jadi kami kumpulkan dan semua Huta Barat bersatu gitu. Wow. Luar biasa. Itu Makuling Mudarnya sampai ke Silaban juga itu, Bang. Iya. Iya. Dengan Samultok, Bang. Iya. Bang, tapi gini, season 1 udah selesai aku bilang gitu. Tapi sekarang season 2. Kalau menurut Abang gimana nih, Bang? Balik lagi nih pelecehan, tapi yang tadinya Duren 3 sekarang di Magelang. Ya, tapi mungkin saya ingin ada sedikit orang ada positive thinking lah. Ya, artinya perlu kita ketahui ini merupakan sejarah loh. Belum pernah ada suatu peristiwa pidana yang mengakibatkan 31 bahkan bisa naik. Wow. Dan 31 itu bukan angkat yang paling bawah. Betul. Ada Dan jenderal-jenderal juga situ. Mulai bintang 2, bintang 1, kolonel, kombes. Iya. Itu luar biasa menurut saya. Betul. Jadi kita positif, karena kita positif sekarang harus kita tetap bersatu. Jangan sampai hasilnya nanti neko-neko. Betul. Nah, itu itu yang menjadi menarik kan, karena pertanyaannya ada 31 personil kepolisian yang diduga melanggar etika. Kemudian ada 4 orang tersangka, ada jenderal-jenderal di sana. Apa iya motifnya hanya semata-mata katanya 18 plus sensitif? Gimana tuh, Bang? Pelecehan balik lagi di situ. Jadi kalau saya sebagai advokat mengatakan sudah jelas sekarang. Ancaman hukuman terhadap Ferdy Sambo adalah Hukuman mati. Yes. Ya kan? Nah, di hukum itu bisa hukuman mati turun jadi seumur hidup atau bahkan 20 tahun. Ya. Nah, saya cuma menghimbau ini memang upaya untuk mengurangkan itu dengan cara membuat skenario baru. Jadi saya pikir Ferdy Sambo cocoknya jadi sutradara itu loh, bukan jadi jenderal polisi ya. Nah, karena menurut saya skenario dikatakan sudah ada pelecehan di Magelang, semua orang tahu kok logikanya. Yes. Kalau memang betul tadi pelecehan, tidak menutup kebiadaban yang bersangkutan membuat Joshua di lantai 2 dibantai. Ya. Ya, kalaupun di alasannya ya karena saya sakit hati, itu tidak menutup keberingasan, kemanusiaan, membunuh ya dengan cara semua orang dengar kan cerita bahwa dia pakai sarung tangan, pegang pistol, disuruh si Baradae nembak. Itu udah sangat biadab kalau begitu ya. Artinya semua orang tahu. Kalau perintah nggak dijalankan dibunuh juga semua orang. Jadi sebenarnya killernya ini udah kelihatan begitu loh. Jadi janganlah alasan karena sakit hati ya. Orang yang membunuh masa sakit hati katanya Rembo kan begitu. Kan lucu. Nanti kita lihatlah bukti-bukti ya. Tapi betul harus diomongkan oleh masyarakat. Karena logika masyarakat sekarang yang membuka ini semua loh. Iya betul. Ya kan ibu-ibu aja, saya tadi ketemu ibu-ibu, Pak nggak masuk akal. Betul saya bilang. Udah jadi advokat semua, jadi lawyer semua nih. Itu dia ya, jadi laboratorium hukum. Jadi terakhir nih, Bang, soal pengacara Barada Eliezer ganti-ganti tuh, mulai dari Nahot, dan kemudian Deo Lipa, sekarang kalau nggak salah Pesi itu. Gimana, Bang? Kalau menurut Abang itu apa yang terjadi di tubuh atau di benaknya Barada Eliezer atau tubuh orang lain yang ingin merasuki benak dan pikirannya Eliezer? Ya, betul sekali. Memang penting sekali peranan pengacara ya. Dan juga semuanya tadi pembantu saya bilang, Pak, masa sih bisa dia ngetik, masa ketawa gitu ya. Tapi saya minta ke masyarakat bahwa sistem hukum kita harus diingat. Ini akan kita kawal. Kami akan pergi kepada Ketua Mahkamah Agung yang kebetulan kita kenal. Kita minta hakim yang berintegritas dalam persidangan ini. Karena apa? Sistem hukum Indonesia berbeda dengan sistem hukum di
common law. Betul. Kita ini bukan Anglo-Saxon, kita ini Eropa kontinental, mengikuti Prancis, ya, Napoleon Code. Nah, hakim di negara kontinental sifatnya aktif. Betul. Kalau di ini Inggris Anda lihat kan pakai wig itu, dia nggak aktif. Tergantung dari advokat yang aktif. Betul. Jadi saya rasa hakimnya harus tanya nanti ke Baradae, ceritamu apa? Nah, itu mohon maaf, saya udah sering juga ke pengadilan, itu rasanya keringet dingin kalau bohong. Jadi, kalaupun ada upaya tadi, skenario ini, ada benteng kita yang terakhir, hakim akan menanyakan sedetail-detailnya. Siapa yang bohong dihukum. Jadi, itu benteng terakhir, tapi kita sekarang kawal ya, jangan juga main enak ganti nih gitu. Jadi, karena keputusan itu, vonisnya juga kan tergantung kepada keyakinan hakim kalau di sistem keyakinan hakim kita. Jadi pasti ditanya, Baradae kamu bohong. Kamu ngomong sekian tanggal sekian, ada berita acara begini. Jadi itu ada nanti mekanisme terbuka. Nah, tapi puji Tuhan, kalau kita lihat 2 minggu yang lalu pada saat perkara ini ada di Polda Metro Jaya dan Mabes, kami bergerak mengatakan ini nggak benar. Kalau sempat di Polda Metro Jaya Brigadir J dinyatakan tersangka dan melakukan pencabulan, habis barang itu. Kenapa? Karena tersangka yang mati tidak bisa lagi perkaranya dibawa ke pengadilan, dikubur di polisi. Kalau ini sudah pasti tidak dikubur. Nah, jadi mari kita gembur terus, tapi percaya sistem hukum kita tadi ada engsel bahwa kita serahkan kepada hakim. Saya rasa nanti kalau lagi persidangan, mohon ibu-ibu, mama sama saya kita ke pengadilan, ya, supaya hakimnya tahu 2.000, 5.000 orang sampai 1 juta orang menuntut keadilan. Itu hakim akan ikut. Wow, luar biasa. Mari kita bergerak ke situ. Keren banget, itu keren banget tuh, karena yang namanya hukum itu ya nggak mutlak tafsirnya, itu acuannya hanya hakim, jaksa, termasuk pengacara ataupun polisi di dalamnya gitu ya Bang, ya enggak. Jadi semua punya hak di situ karena kita adalah warga negara yang hidup di negara hukum dan kita adalah orang yang harus bertanggung jawab atas itu. Terima kasih sekali lagi. Horas, maju terus. Terima kasih.